Gereja Masehi Injili di Timor menetapkan arah periode pelayanan 2020-2023. Dalam terang firman, Roh Tuhan menciptakan dan membaharui segenap ciptaan. Aktivitas pelayanan tahun pertama 2020 dimulai dengan ibadah perpisahan dan perhadapan Majelis Sinode ex officio, serta BPP dan UPP Majelis Sinode. Pasca perhadapan itu, pandemi COVID-19 merebak ke seluruh dunia. Gemit di semua lingkup baik jemaat, klasis, dan sinode menyatukan segenap sumber daya dan mendukung program-program pencegahan, penanganan, maupun pemulihan COVID-19. Sekaligus mencari cara untuk memastikan roda panca pelayanan terus bergerak maju. Sejumlah terobosan pelayanan ditempuh Majelis Sinode seperti ibadah online, ibadah rumah, berdoa dan berpuasa, persidangan Majelis Sinode secara hybrid, menyalurkan bantuan ke jemaat-jemaat, webinar, dan pelatihan online. Lomba gambar dan menulis cerita untuk anak-anak PAR, perhadapan Satgas tim kerja, panitia-panitia, dan lain-lain. Memasuki tahun baru 2021, datang kabar gembira mengenai program vaksinasi nasional. Suntikan perdana vaksin diterima oleh para pimpinan daerah termasuk tokoh agama. Majelis Sinode memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak untuk mitigasi COVID-19, termasuk mendukung Laboratorium Biokesmas NTT yang memberikan layanan swab PCR gratis. Tepat perayaan Paskah 4 dan 5 April 2021, NTT dilanda siklon Seroja, puluhan ribu rumah rusak dan 47 orang meninggal dunia, termasuk 1 orang pendeta Gemit, yakni Merlin Molina Kande. Majelis Sinode melakukan penggalangan dana, distribusi bantuan dan kunjungan ke lokasi-lokasi bencana sebagai tanda kehadiran gereja di tengah-tengah penderitaan para korban. Dalam situasi bencana dahsyat itu, Gemit mendapat banyak uluran tangan dari gereja-gereja di lingkup PGI, mitra luar negeri, pemerintah, LSM maupun lembaga-lembaga lainnya. 3 bulan pasca darurat bencana, tim tanggap siklon Seroja MS Gemit melanjutkan tugas-tugas rekonstruksi melalui penandatanganan MOU dengan Universitas Katolik Widya Mandira dan Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi NTT. Kerjasama tripartit tersebut diimplementasikan melalui kegiatan pelatihan tukang, pembangunan gedung gereja dan rumah pastori contoh tangguh bencana di Sabu, Alor, Amarasi Timur, dan Rote. Pertengahan tahun 2021, gelombang kedua COVID-19 melanda NTT. Gemit sangat berduka karena banyak anggota gereja meninggal dunia, termasuk 35 orang pendeta. Tingkat kekerasan berbasis gender juga tergolong tinggi di NTT. Hal itu tertuang dalam catatan tahunan Rumah Harapan Gemit. Melalui bulan keluarga dan Hari Pasutri, Gemit mendorong penguatan relasi iman, kasih, dan pengharapan di dalam keluarga. Pasca bencana Seroja dan menurunnya kurva pandemi COVID-19, Majelis Sinode tancap gas mengejar program-program yang tertunda melalui aneka kegiatan. Spirit tahun ini adalah spirit tancap gas. Pemberdayaan ekonomi bagi para mantan buruh migran, pelatihan jurnalistik dan literasi, pelatihan menulis renungan, sensus Gemit, pembekalan majelis jemaat, FGD peraturan pemilihan, peluncuran SOP HIV/AIDS, pengutusan guru misionaris, kunjungan ke sekolah-sekolah Gemit, pembangunan aula serbaguna sidang sinode Sabu, dan kunjungan rutin ke jemaat dan klasis. Pada akhir tahun, kasus pembunuhan AM dan anaknya AL menyita perhatian masyarakat Kota Kupang. Majelis Sinode melakukan kunjungan pastoral di rumah keluarga korban. Awal tahun baru 2022, Majelis Sinode menerima kunjungan silaturahmi dari Majelis Ulama Indonesia dan Nadatul Ulama Wilayah NTT. Para pemimpin lintas agama berkomitmen untuk bersama-sama merawat kerukunan. Persidangan ke-49 MS Gemit berlangsung pada 20 sampai dengan 25 Februari di Gedung Gemit Center. Sekda NTT Benediktus Polomaing yang mewakili gubernur mengajak gereja untuk bersinergi menanggulangi pandemi, kemiskinan, gizi buruk, dan stunting. Gemit juga mendorong pelayanan koinonia inklusif melalui penyusunan naskah teologi panca pelayanan dan modul lokakarya teologi inklusif, dialog lintas denominasi Kristen dan agama-agama, kunjungan dari dan ke berbagai instansi pemerintah dan swasta, pengadaan aplikasi digital pelayanan pastoral, pelatihan literasi bagi para pendeta,
perayaan HUT Anak Gemit dan HUT Gemit. Sementara di bidang marturia, BPP dan UPP terkait melakukan kegiatan antara lain menerbitkan buku renungan harian tunas dari tanah kering, lokakarya kurikulum dan sekolah perempuan, pembinaan persekutuan doa, penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lokal, diskusi tematik bulanan, pelatihan guru, launching gereja ramah anak, pembentukan forum anak gemit, dan jambore ke-6 Par Gemit di Rote. Terobosan dalam bidang pelayanan anak gemit tersebut diapresiasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya di forum anak gereja. Nah, ini baru pertama kali, ini inovasi yang luar biasa, bisa menjadi inspirasi kita di daerah lain. Gemit juga mendorong pelayanan diakonia melalui kegiatan pembentukan Satgas Paralegal, peradaban organ Yayasan LBH Abdi Damai Gemit, pelatihan fasilitator gereja tangguh bencana, monitoring dan evaluasi kinerja para pendeta di rumah sakit, rutan, lapas, dan pelatihan pemberdayaan ekonomi dan pertanian ramah alam. Bencana, tangguh. Di bidang liturgia, Gemit juga mendorong pemahaman bersama tentang peraturan ibadah dan atribut, serta peningkatan kualitas ibadah, melalui pelatihan bagi tim pendukung liturgi, penyusunan panduan dekorasi ruang ibadah dan tata ruang ibadah yang ramah difabel, dan memfasilitasi kursus musik gereja. Di bidang oikonomia, Gemit melakukan penataan dan penguatan kelembagaan melalui kegiatan penjemaatan peraturan perbendaharaan, penyusunan peraturan kategorial fungsional profesional, pelatihan administrasi perkantoran dan pengarsipan secara digital, sosialisasi pedoman penilaian kinerja, pembekalan vikaris, pentabisan, mutasi dan emeritasi pendeta, sensus Gemit, sertifikasi tanah, penandatanganan MOU dengan berbagai pihak, perhadapan panitia pemilihan MS periode 2024-2027, dan mengakhiri undangan jemaat klasis dan para mitra. Aneka kegiatan panca pelayanan tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai mitra Gemit, seperti Wahana Visi Indonesia, Compassion, Cahaya Bagi Negeri, Uniting World, dan Adventist Development and Relief Agency. Saya terkenal sekali dengan Gemit. Saya Muslim, tapi justru pertama kali saya vaksin pertama itu di Gereja Paulus. Pada pertengahan 2022, seluruh karyawan kantor Majelis Sinode mengadakan retret di Fatukopa, Amanuban Timur. Kegiatan ini bertujuan memperkuat spiritualitas panggilan melayani dan mempererat relasi kawan sekerja di rumah bersama. Dalam semangat perayaan 77 tahun Indonesia Merdeka, Majelis Sinode mengadakan ibadah syukur bersama para penyintas korban 65 sebagai wujud perhatian gereja kepada para korban pelanggaran HAM oleh negara. Dalam kemitraan oikumenis di lingkup nasional dan global, Majelis Sinode menghadiri persidangan MPL PGI di Tahuna, Sulawesi Utara. Gemit juga mengutus delegasinya hadir di sidang Dewan Gereja-Gereja Sedunia di Jerman pada 31 Agustus hingga 8 September 2022. Ketua MS Gemit Pendeta Mary Kolimon terpilih menjadi salah satu anggota sentral komite pada sidang tersebut untuk periode 2022-2030. September 2022 terjadi tindak kekerasan seksual terhadap belasan anak di Alor oleh salah seorang vikaris Gemit. Terkait kasus ini, Majelis Sinode melakukan pendampingan kepada anak-anak korban, keluarga, jemaat setempat, dan pelaku. Pada Oktober, kapal cepat Ekspres Cantika 77 tujuan Alor mengalami kecelakaan. Majelis Sinode mengadakan ibadah penguatan dan penghiburan bagi para korban dan keluarga. Masih di bulan Oktober, Gemit dipercaya menjadi tuan dan nyonya rumah konsultasi nasional ke-15 pria kaum bapak PGI. Pada bulan yang sama, panitia persidangan Sinode ke-35 juga mengadakan konser rohani di Kupang. Memasuki tahun 2023, Majelis Sinode menggelar 2 kali persidangan, yakni persidangan ke-50 dan 51 pada Februari dan Agustus. Kedua sidang ini mendorong semua lingkup menyelesaikan program-program pelayanan dan kesiapan menuju persidangan Sinode ke-35 di Saburai Jua. Salah satu keputusan penting dalam persidangan ke-51 adalah pemberlakuan kebijakan safeguarding.
Di penghujung periode pelayanan, Gemit bersyukur atas pemulihan radio Suara Kasih 89,3 FM serta dimulainya program sekolah unggul pada 11 sekolah Gemit. Gemit juga bersyukur atas penyelesaian 2 gedung gereja dan 4 rumah pastori contoh tangguh bencana yang merupakan hasil kerjasama dengan Universitas Widya Mandira dan Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi NTT. Tak hanya itu, pelayanan MS Gemit juga direfleksikan melalui penerbitan buku teologi Tuhan Tak Berdagang dan Bertemu Tuhan Dalam Badai. Pelayanan holistik Gemit mendapat apresiasi dari berbagai pihak, antara lain Badan Misi Gereja Protestan Belanda Kerk in Acte dan Badan Misi Gereja Tiongkok MIT Foundation yang masing-masing mengunjungi Gemit pada bulan April dan September 2023. Kami dari Gereja Belanda dan kami di sini beberapa hari saja. Tetapi karena itu sudah 2 tahun yang lalu ada siklon Siroja, kami juga dengar berita di Belanda dan kami kaget sekali. Tetapi juga lihat bahwa Gemit sebagai gereja bergerak dengan sangat cepat. Ada banyak relawan yang membantu, ada banyak data yang dikumpulkan. Dan kami di sini juga untuk berbicara mengenai dengan tim Siroja untuk belajar bagaimana gereja, bagaimana Gemit setelah Siroja. Dan tetap ada program seperti hari ini kami memang diundang untuk lihat karya Kompastani dan Kasema. Itu memang juga masih setelah Siroja karena pembangunan ekonomi tetap penting sekali. Tetapi kami mau belajar karena pendekatan seperti Ibu Karen juga bilang itu sangat holistis. You have in this synod. Saya mencatat dengan cepat dari perkenalan tadi mengenai bidang-bidang pelayanan yang dilakukan oleh Gemit, dan saya terkesan dengan besarnya, luasnya pelayanan yang saudara-saudara kerjakan di Gereja Masih Injili di Timor. And also the scale you cover, and also the number of pastors, especially women pastors you have in this church. Dan juga luasnya pelayanan Anda, dan juga begitu banyaknya pendeta-pendeta dan jumlah pendeta perempuan yang Anda miliki itu sesuatu yang membanggakan kami. Ya. We're very impressed. One of the purposes of our visit to West Timor is because of your study on transformative diaconia. Alasan kami untuk mengunjungi Timor adalah juga Gemit karena kami mendengar tentang pelayanan transformatif diakonia yang saudara-saudara kerjakan. Kiranya seluruh pelayanan terbaik MS Gemit periode 2020-2023 menjadi berkat bagi sesama dan segenap ciptaan serta kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Kepala dan Pemilik Gereja.